Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah Majelis Taklim yang dirahmati oleh Allah, mari kita terus bersyukur kepada Allah karena Allah memilih kita untuk menjadi hambanya yang istiqomah ngaji ya. Mengapa kita harus bersyukur kalau dipilih Allah untuk ngaji? Karena orang yang ngaji itu akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah, akan diampuni. Maka kalau kita istiqomah ngaji sampai kelak kita dicabut nyawa, maka insya Allah dosa-dosa kita terus diampuni oleh Allah, terus diampuni oleh Allah. Maka itu jangan pernah berhenti ngaji ya, jangan pernah berhenti ngaji. Ngaji, ngaji, dan ngaji. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, pekan yang lalu kita sudah membahas sebuah hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah tentang apa? Tentang haknya orang Muslim terhadap dari Muslim yang lainnya. Ada berapa kemarin? Ada 6 ya. Kita sudah bahas beberapa. Maka pada kesempatan sore ini kita akan bahas satu lagi ya. Haknya semua orang Muslim terhadap kita, atau bisa dibalik apa? Kewajiban kita terhadap saudara kita Muslim lainnya ya. Nabi bersabda di dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, saya baca artinya, hak seorang Muslim terhadap seorang Muslim ada 6 perkara. Lalu begitu Nabi berkata seperti itu, para sahabat bertanya, wahai Nabi, apa saja yang 6 perkara itu? Maka Nabi menjawab, salah satunya adalah yang akan kita bahas sekarang adalah salah satunya ya, yaitu wa idza marido fa'udhu. Artinya bila dia sakit kunjungilah dia ya. Maka kalau ada saudara kita sama Muslim sakit, kita jangan diem aja di rumah ya. Kita datang ke rumah orang yang sakit itu, kita kunjungi ya, kita kunjungi. Atau kalau di rumah sakit kita kunjungi ke rumah sakit. Ternyata apa? Itu seolah-olah itu menjadi wajib bagi kita. Karena apa? Merupakan hak dari saudara kita sama Muslim. Berarti apa? Kewajiban kita untuk hadir mengunjungi orang yang sedang sakit. Apalagi ini ada hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah yang lain. Saya baca artinya, ini cukup panjang. Nabi bersabda, pada hari kiamat itu besok ya. Besok kalau kita sudah mati lalu kita dibangunkan lagi, itu berarti hari kiamat. Pada hari kiamat Allah memanggil kita dan berfirman. Ini berarti hadis qudsi, karena Allah berfirman. Ini tidak ada di Al-Quran, berarti ini hadis qudsi. Hai anak Adam, katanya Allah, aku sakit. Allah sakit ya. Allah mengumpamakan dirinya sakit ya. Padahal Allah tidak pernah sakit. Aku sakit, tapi kamu tidak menjengukku, katanya Allah. Jadi Allah menegur orang yang tidak mau menjenguk orang yang sedang sakit. Anak Adam tadi yang ditegur tadi besok di hari kiamat itu menjawab, ya Allah Tuhanku, bagaimana mungkin saya menjengukmu? Menurut orang ini logikanya benar. Tidak mungkin kita menjenguk Allah, karena Allah memang tidak mungkin sakit gitu. Padahal engkau Tuhan semesta alam. Dijelaskan oleh orang ini, padahal engkau adalah Tuhan semesta alam, tidak mungkin sakit. Berarti tidak mungkin saya bisa menjenguk Allah gitu ya. Lalu Allah berkata, Allah berfirman, apakah engkau tidak tahu bahwa si fulan itu hambaku itu sakit ya, sakit. Maka engkau tidak menjenguknya. Si fulan itu berarti bisa si A, si B, si C gitu ya. Itu sakit menurut Allah. Tapi kita tidak menjenguknya ya, tidak menjenguk si fulan itu. Nah, Allah melanjutkan firman-Nya, apakah engkau tidak mengetahui sekiranya engkau menjenguk si fulan tadi, niscaya engkau akan mendapati aku ada di sana. Jadi itu artinya apa? Kalau kita itu ada menjenguk orang saudara kita sesama Muslim yang sakit, maka Allah
ada di situ ya. Ada di tempat apa? Yang orang yang sakit yang kita kunjungi itu. Betapa luar biasanya ya, orang yang mengunjungi, menjenguk orang yang sakit. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, apa yang kita lakukan kalau menjenguk orang sakit itu? Yang pertama, yang waktu datang itu kita bisa melakukan apa? Bertanya ya, bagaimana keadaan si sakit. Pertanyaan ini bisa ditanyakan kepada siapa? Kepada yang sakit atau kepada keluarga yang menunggui ya. Ini apa dasarnya? Hadis riwayat Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu an. Ibnu Abbas ini bercerita ya. Ali bin Abi Thalib keluar dari rumah Rasulullah yang sedang sakit. Di mana sakitnya ini membawa Rasulullah meninggal dunia nanti. Ya, meninggal dunia. Lalu orang-orang yang melihat Ali bin Abi Thalib keluar itu mendekati Ali ya. Lalu bertanya kepada Ali, bagaimana keadaan Rasulullah ya? Bagaimana keadaan Rasulullah? Nah, itu menunjukkan apa? Kita itu kalau mengunjungi orang yang sakit itu tanyakan kondisi si sakit. Bagaimana kondisi ini? Bagaimana ini penyakit sakitnya dan seterusnya dan seterusnya. Dengan bertanya seperti itu kan menunjukkan perhatian kita kepada orang yang sedang sakit, dan itu merupakan hiburan tersendiri gitu. Bahwa dirinya itu banyak yang memperhatikan. Maka Ali menjawab, pagi ini keadaan Rasulullah lebih baik gitu, lebih baik gitu. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, apalagi yang bisa kita lakukan di saat kita mengunjungi orang yang sakit? Menghibur ya, menghibur orang yang sakit. Bagaimana cara menghiburnya? Kalau Nabi ini bisa kita tiru. Di dalam hadis riwayat Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, Ibnu Abbas ini bercerita, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam menjenguk orang sakit, Nabi menghiburnya dengan bersabda, dengan berkata. Jadi begitu Nabi sampai itu, Nabi langsung bertanya. Apa yang ditanya? Nabi langsung berkata, apa yang dikatakan Nabi? La ba'sa tahurun, insya Allah. Apa artinya itu? Tidak apa-apa. Artinya jangan khawatir gitu. Jangan khawatir. Sabarlah gitu ya. Semoga Nabi mendoakan orang yang sedang sakit, semoga penyakit ini menjadi pencuci dari dosa-dosa. Insya Allah. Kalau kita tidak hafal, la ba'sa tahurun, insya Allah. Tidak sulit. La ba'sa tahurun, insya Allah. Nah, kalau kita tidak hafal bahasa Indonesianya, tidak apa-apa, jangan khawatir. Semoga sakitmu ini bisa menghapus dosa-dosamu. Nah, seperti itu. Maka orang yang sakit tadi menjadi tenang, menjadi ikhlas kalau dia itu sedang sakit. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, lalu apalagi yang kita lakukan ketika menjenguk orang yang sakit? Yang ketiga, mendoakan ya. Kita doakan orang yang sedang sakit itu. Apa doanya? Nabi mengajarkan kepada kita di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu an, Nabi mengajarkan kepada kita sebuah doa untuk mendoakan orang yang sakit, yaitu Allahumma rabbin nas adhibin nas adhibil ba'sa syafi antas syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yugadiru sakoman. Artinya, ya Allah, Tuhan dari semua manusia. Allah kan Tuhan dari semua manusia. Sejak Nabi Adam sampai apa? Nanti hari kiamatnya. Hilangkan segala penyakit. Nah, itu doanya. Sembuhkanlah. Hanya Engkau yang dapat menyembuhkan. Tiada kesembuhan kecuali dari Engkau. Sembuh yang tidak dihinggapi penyakit lagi. Luar biasa doanya Nabi yang diajarkan Nabi kepada kita. Lalu doa yang lain ada juga diajarkan Nabi. Doa itu dibaca sambil mengelus-elus di tempat yang sakit. Yang di tempat yang sakit dibaca 7 kali. Apa doanya? As'alullahil azim Rabbal arsyil azim ayyashfika illa afahullah min dzalikal mardi. Artinya, saya mohon kepada Allah yang Maha Agung,
Tuhan yang mempunyai arsy yang sangat besar, semoga Allah menyembuhkan engkau. Ya. Itu sambil baca itu diusap-usap 7 kali di tempat yang sakit. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, pahala orang yang menjenguk orang sakit sangat besar ya, sangat besar. Salah satunya ini loh, orang yang membesuk orang sakit itu. Di dalam hadis riwayat Tirmizi dari Ali radhiyallahu an, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, langsung saya baca artinya, tiada seorang muslim yang menjenguk saudaranya sesama muslim waktu pagi melainkan didoakan oleh 70.000 malaikat hingga sore. Bayangkan, kita kalau membesuk orang sakit, orang muslim yang sakit, saudara kita yang sakit, maka kita didoakan oleh 70.000 malaikat sampai sore kalau kita datangnya pagi. Lanjutan hadisnya, dan jika menjenguk di waktu sore, maka didoakan oleh 70.000 malaikat sampai pagi hari. Nah, kalau kita menjenguknya di sore hari, didoakan 70.000 malaikat sampai pagi. Betapa orang yang menjenguk orang sakit itu sangat-sangat luar biasa. Maka ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, mari kita membiasakan diri apabila ada saudara kita sama muslim yang sakit, kita untuk menjenguknya, untuk menghiburnya, untuk mendoakannya, dan untuk apa? Untuk ya sekedar apa? Mengajaknya guyon dan lain sebagainya, Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan sore ini. Segala yang baik dan benar semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga ada manfaatnya bagi kita. Semoga Allah menolong kita, memudahkan bagi kita agar bisa menjenguk saudara sesama muslim yang sedang sakit. Amin amin ya rabbal alamin. Apabila ada salahnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Mari kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.